Mungkin hambatan pertama waktu dulu karena aku nggak bisa pakai bahasanya, jadi aku nggak bisa berteman dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun, karena orang-orang semuanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris, Kak. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Nina Channel. Di video kali ini, aku kembali mengundang teman satu kampusku untuk ngomongin seputar perkuliahan di Italia, tepatnya di kampusku. Langsung aja yuk simak. Ini pertama kali nggak sih Halimah keluar negeri, kuliah, jauh dari keluarga juga, di negara orang pula. Apa sih yang Halimah rasain mungkin pertama kali kesini itu kayak culture shock? Culture shock, iya. Jadi aku waktu pertama kali datang ke sini, berangkat ke sini itu masih bocah guys, masih 18 tahun, yang aku nggak tahu apa-apa. Ada nggak sih fotonya, Men? Pokoknya gitu, pokoknya masih bocah gak, bopung gitu. Terus abis itu lulus SMA nggak tahu apa-apa selama hidup itu aku habiskan di pesantren. Anak pesantren guys. Gini-gini pesantren guys, mohon maaf nih. Nah terus yang semuanya tuh disediakan, yang kita cuma nikmatin doang, makan, laundry itu udah disediakan gitu. Hingga akhirnya aku datang ke sini sendirian, survive itu bener-bener apa ya? Aku kalau ditanya gimana rasanya itu bener-bener luar biasa mendewasakan gitu. Itu aku sampai sekarang kalau misalnya mikir-mikir lagi aku kayak nggak nyangka gitu aku bisa sampai di titik ini gitu. Apa bocah dulunya yang nggak tahu apa-apa sampai aku yang sekarang itu yang sudah tahu mana yang buruk mana yang baik gitu dan bisa apa ya lebih kritis, pokoknya lebih dewasa di in terms of pemikiran gitu. Itu bener-bener tinggal di luar negeri itu sesuatu yang men-challenge hingga akhirnya menjadi the best version of ourselves gitu ya nggak sih Kak gitu. Pasti Kakak sendiri juga kan, semua orang yang kuliah ke luar negeri itu pasti sudah berubah gitu, sudah menjadi lebih dewasa karena kita di luar negeri nggak ada orang tua, nggak ada keluarga, dan kita berdiri sendiri gitu. Kita mau ada masalah apapun kita yang menyelesaikan sendirinya. Dari situ aku suka bilang ke teman-teman kalau kuliah di luar negeri itu bener-bener semua orang harus kayak semua orang direkomendasikan untuk semua orang karena itu mendewasakan kita dan menjadikan diri kita yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya gitu. Aku dulu mana kepikiran sih aku menjadi dewasa kayak gini, aku bisa kemana-mana sendiri, ke luar negeri jalan-jalan tuh sendiri, itu mana kepikiran. Aku selalu apa-apa orang tua apa-apa, supir apa-apa teman gitu. Tapi di sini tuh kita dituntut untuk sendirian gitu. Jadi 3 tahun aku yang lalu ketika membayangkan dan melihat aku yang sekarang pasti she's gonna be proud man. Jadi aku tidak dipungkiri lagi aku bangga dengan aku yang sekarang, aku yang lebih dewasa, aku yang lebih matang gitu. Walaupun sampai saat ini juga masih banyak yang perlu dipelajari karena hidup masih panjang teman-teman. Amin. Gitu teman-teman. Luar biasa ya. Oh iya, by the way, Halimah ini guys calon ketua PPI Italia dan sebelumnya juga dia juga kita pilih sebagai ketua PPI Calabria sih. Nah, terus bisa jelasin nggak sih Mah PPI itu apa sih? Iya, PPI. Mungkin banyak yang belum tahu. Iya, betul. Di Indonesia mungkin pada mikir ya kita di sini tuh apa ada organisasi kemahasiswaan atau di se-Indonesia tuh gimana ya. Jadi kita di luar negeri begitu kita nyampe negara tujuan itu kita otomatis langsung menjadi anggota PPI. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di negara tersebut gitu. Jadi setiap daerah itu punya PPI-nya masing-masing dan setiap PPI regional, sebutnya regional karena kan per daerah. Setiap PPI regional itu ada PPI pusat, yaitu PPI negara. Misalkan kita di Italia, kita di Calabria, PPI Calabria. Karena regionalnya Calabria. Nah, pusatnya PPI Italia. Nah, di PPI Italia ini ada juga pusatnya lagi karena kita di benua Eropa, jadi kita masuknya PPI Amerop dan Eropa itu masuknya sama Amerika, jadi disambung jadi PPI Amerop. Nah di atas PPI Amerop ini kita dinaungi oleh PPI Dunia. Nah jadi dari regional, pusat, ada benua, setelah benua dinaungi oleh dunia gitu. Nah, PPI ini apa sih fungsinya gitu? Apa sih mengaruhnya ke hidup kita gitu? Jadi setiap orang punya perspektif berbeda-beda terhadap PPI. Ada yang kepentingan untuk keorganisasian, tapi basically ini tuh sebuah organisasi ya teman-teman. Jadi organisasi mahasiswa yang tinggal di luar negeri. Jadi kayak kita tuh tidak sendiri loh di negara yang jauh dari Indonesia. Kita tuh
dinaungi oleh sebuah organisasi yang di dalamnya ada ketua, ada sekretaris, kayak seperti organisasi pada umumnya. Nah, apakah kepentingan PPI di dalam ini? Itu kita bisa mencari informasi, kita bisa mencari networking, kita bisa mencari hal-hal yang saling dibutuhkan oleh sesama mahasiswa di luar negeri gitu Kak. Jadi kita di luar negeri pasti menghadapi banyak masalah gitu. Nah, masalah ini apabila tidak bisa dipecahkan sendiri, kita tidak sendirian. Jadi kita bisa bertanya sama sesama anggota PPI yang mungkin sebelumnya pernah mengalami masalah tersebut, akhirnya bisa mencari solusi bersama-sama. Intinya begitu. Intinya kita di sini tuh tidak sendirian. Kita dinaungi oleh sebuah organisasi kemahasiswaan. Gitu. Kadang di PPI juga kita mengadakan sebuah acara yang intinya adalah kita ingin berkontribusi untuk negara kita sendiri. Karena walau bagaimanapun kita mahasiswa Indonesia jauh dari negara kita sendiri, ingin berpartisipasi, ingin berkontribusi untuk negara kita sendiri itu apa gitu. Kita jauh-jauh bukan cuman buat kabur gitu kan dari negara. Jadi kadang kita ngadain acara, kita ngundang kementerian, melibatkan kementerian, kita berdiskusi sesuatu yang akhirnya menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa dikontribusikan ke negara. Jadi kita tuh mahasiswa ini kan mau bagaimanapun kita adalah generasi penerus bangsa. Kita di luar negeri lebih punya pemikiran yang lebih terbuka. Kita kritis gitu. Kita melihat negara kita dari jauh gitu. Yang akhirnya kita bisa melihat keseluruhan dan kita punya pemikiran yang berbeda. Akhirnya kita mengeluarkan, membuahkan sebuah ide yang mungkin bisa membantu negara kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Gitu guys. Banyak banget yang ngomong ya guys. BTW kan Halimah sering banget tuh ikut organisasi kayak PPI juga, dulu Amerop juga. Ada nggak sih keuntungan kalau kita ikut organisasi kayak PPI gitu mah? Betul. Jadi selain aku aktif di sini PPI Calabria, aku juga ikut keanggotaan di PPI Amerop gitu. Walaupun hanya sebagai keanggota media informasi, tapi hal yang aku pelajari adalah, maksudnya kita semua ketika melakukan apapun pasti punya alasan kenapa kita melakukan itu. Nah, kalau aku masuk PPI Amerop sendiri adalah selain networking juga mematangkan, mendewasakan aku pribadi in terms of keorganisasian gitu. Ketika kita berbicara sama orang lain di forum atau bagaimana benarnya, bagaimana sebenarnya harusnya kita ada di forum gitu, lebih belajar gitu ya. Belajar manner juga gitu manner ya. gitu, karena ketika kita berbicara sama teman dan sama orang yang lebih tua atau bapak siapapun yang di menteri misalkan, orang yang punya kedudukan itu kan caranya berbeda. Nah, di situ di keorganisasian itu kita belajar. Mungkin teman-teman juga di kampus ada organisasi kemahasiswaanan, itu sebenarnya sama halnya, cuman kita beda negara aja gitu. Aku pribadi ikut keorganisasian itu untuk mencari teman, untuk belajar lebih tentang organisasi gitu, karena kan tidak cuma sekedar ikut organisasi gitu, di situ ada ilmunya gitu. Itu yang dipelajari, yang aku pelajari untuk masuk organisasi kayak gitu. Nggak memungkiri ya kalau kita ikut organisasi apalagi kayak PPI gini tuh kita membuka networking kita dari teman-teman seluruh dunia juga. Betul. Belum lagi kita ketemu sama orang-orang yang hebat-hebat di luar sana. Kita punya kesempatan untuk bisa improve diri kita ya, menyerap ilmunya dari mereka gitu Kak. Kanina juga kan aktif di PPI Itali. Di PPI tahun ini, tapi besok nggak tahu. Oke, gitu guys. Jadinya kita di sini. Jadi kalau misalkan kuliah di luar negeri, kalau bisa ya jangan kuliah aja. Ada sesuatu hal yang buat kita untuk bisa jadi sesuatu kita tuh mencari sesuatu yang lebih. Kalau kita misalkan kuliah aja kan di Indonesia juga bisa, karena banyak kan mahasiswa di luar sana yang kuliah doang ke luar negeri nggak ngapa-ngapain karena dia merasa kalau nggak perlu gitu. Padahal kan sebenarnya setiap orang tuh punya potensi yang berbeda-beda. Nah, kalau kita kembangkan potensi itu, kita bisa kembangkan di mana aja. Salah satunya di organisasi. Siapa tahu potensi di situ bisa lebih dikembangkan, lebih matang, dan itu kan keuntungannya untuk
diri sendiri. Nah, itu keuntungannya berorganisasi karena kita dilibatkan dan melibatkan orang lain yang mempertanyakan keberadaan kita di organisasi itu. Nah, dari situ potensi kita muncul. Apakah benar terkadang kan kita bertanya-tanya sih, apa sih kemampuan kita ini sebagai manusia gitu. Nah, terkadang di PPI itulah dikembangkan, disadarkan gitu, apa sih yang kita bisa itu sebagai mahasiswa gitu. Itu bisa menjadi investasi di kemudian hari kita jadi apa gitu. Itu biasa di organisasi salah satunya itu. Pesan buat teman-teman nih yang mungkin mau kuliah ke luar negeri, mau beasiswa ataupun bukan beasiswa, apa sih yang mungkin bisa disampaikan buat mereka? Jadi pasti semua orang punya mimpi ya, pengen keluar negeri. Termasuk aku dulu pengen banget keluar negeri. Nah, tips yang aku suka sampaikan ke teman-temanku atau untuk teman-teman juga sekarang adalah pertama, kalian harus do your research as much as possible gitu. Lakukan observasi, lakukan riset yang mendalam tentang negara tujuan. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ketika kita sudah sampai di sini, ketika kita sudah sampai di negara tujuan gitu. Itu lakukan informasinya sedalam mungkin, bagaimana musimnya, dari hal yang besar sampai hal terkecil, sedetail apapun itu harus dicari gitu. Karena bagaimanapun itu adalah negara tujuan yang akan kita tinggali beberapa tahun ke depan gitu, dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi kita harus menguasai betul bagaimana informasi terkait negara tujuan tersebut. Plus kuliah, itu. Tempat kuliahnya juga. Dan kuliah, termasuk kuliah itu yang paling wajib di kampus tuh kayak gimana. Adakah komunitas yang mendukung teman-teman, keberadaan teman-teman di kampus, kayak misalkan komunitas muslim dan segala macam. Itu bener-bener harus dicari, digali informasinya. Terus juga termasuk bagaimana makanan, bagaimana environment, bagaimana lingkungan, itu benar-benar harus dicari. Terus kemudian selain mencari informasi, kita juga harus mempersiapkan diri, teman-teman. Selain mempersiapkan diri secara mental dan fisik, kita juga harus mempersiapkan secara finance. Karena mau bagaimanapun kita tinggal di luar negeri, jauh dari orang tua, kita harus punya bekal lah, intinya kasarnya punya uang gitu untuk hal-hal yang ingin dihindari. Seperti kita di sini kan ada beberapa teman-teman yang nggak siap sama stay permit yang lumayan mahal nih. Nah, itu harus teman-teman pikirkan lagi. Jadi benar-benar harus mikirkan matang, jangan sampai gimana entar. Nah, itu tuh bahaya. Itu benar-benar hal yang harus patut dihindari semua orang kalau mau keluar negeri. Karena kan kita keluar negeri gitu, kita selain membawa diri, kita membawa nama baik negara gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman berangkat ke negara yang teman-teman jadi minoritas gitu kan, seperti kita gitu. Itu fisik, mental, dan finance itu benar-benar harus disediakan gitu. Dua hal itu yang menurut aku yang harus benar-benar disiapkan sebelum berangkat ke luar negeri. Sisanya luar biasa kebahagiaannya, Kak. Jadi yang penting itu yang pertama adalah perencanaan, harus gali mantap informasi ya. Dan gali informasi. Betul. Jangan tahu-taunya nyasar, itu jangan sampai. Itu pas datang-datang sini kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu ya kan. Iya, itu benar-benar nggak boleh, jangan sampai. Karena kita mau gimana pun bakal sendiri, nggak ada yang bantu. Kita harus well prepared gitu ketika kita berangkat, nyampe di airport, kita harus tahu kita mau kemana. Dan pokoknya harus siap lahir batin, berdarah-darah, menangis-nangis. Ini pengalaman luar biasa. Mungkin segitu aja guys, sudah banyak banget lebar panjang dari Halimah yang ceriwis ini. Sangat, mohon maaf. Nanti kalau pengen tahu kenal dia lebih dalam, aku kasih tahu linknya Instagram dia ya di bawah nanti ya. Follow. Oke guys, sampai sini dulu mungkin penjelasan dan tentang perkuliahan kita di sini. Next time mungkin kita bakalan kapan-kapan sama Halimah lagi. Wow, boleh. Dengan senang hati. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you for watching and bye bye. Jangan lupa subscribe. Masuk ya. Jangan masuk dulu ya. Aku duduk situ. Aku bingung. Gak biasa. Gitu-gitu dong. Ya Allah, ini bajunya sebenarnya nggak banget deh. Kok cantik, pink. Kenapa jadi orang bego gitu? Tapi itu udah beberapa menit yang